Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Semesta Blog. Hari ini merupakan video yang agak spesial teman-teman, karena di video ini saya akan membuat tutorial cara membuat blog di Blogger 2022. Dan ini merupakan video kesimpulan dari semua video yang sudah saya upload di Semesta Blog, di channel Semesta Blog. Jadi video ini akan sangat panjang karena saya akan membuat blog dari awal penamaan sampai dengan jadi teman-teman, sampai bisa digunakan. Oke. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kalau videonya nanti mungkin terdengar suara ayam, anjing atau segala macam, mohon maklum ya teman-teman ya, karena videonya nggak saya cut atau nggak saya potong. Nah, berikutnya teman-teman, kita buka dulu browser kita masuk ke Blogger. Nah, untuk membuat blog baru, teman-teman klik aja bagian panah ini, lalu buat blog baru di sini. Oke. Kita buat blog baru. Nah, di sini teman-teman, kita harus buat judul ya, judul dari blog kita. Jadi saya akan buat misalnya seperti ini, ebook terbaru download, misalnya begini teman-teman. Nah, ini judul ya teman-teman ya, bukan alamat. Oke, ini judul blog. Setelah ketemu seperti ini, nanti teman-teman harus pikirkan juga ya, apa sih mau buat judul seperti apa dan tagnya seperti apa, nanti teman-teman pikirkan. Oke. Lalu kita klik yang berikutnya. Nah, di sini kita akan bikin alamat blog ya. Jadi tips untuk alamat blog ini teman-teman biasanya harus simple dan mudah diingat. Jadi pengunjung kita gampang ingat dengan blog kita. Nah, misalnya karena di sini hanya contoh, saya akan buat alamat blog dari judul kita, ebook terbaru download. Nah, misalnya seperti ini ya, alamat blog ini tersedia. Nah, ada juga yang tidak tersedia teman-teman. Kalau dia merah ya seperti ini berarti tidak tersedia. Jadi teman-teman harus cari yang lain. Oke. Jadi download seperti ini, ebook terbaru download.blogspot.com. Oke. Kita masih pakai domain dari Google-nya. Oke, lalu kita simpan. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman, sebenarnya blog kita sudah jadi. Kita lihat blog di sini. Nah, tapi masih belum ada menunya ya, dan juga yang lain-lainnya. Jadi masih belum ada. Nah, di sini tampilannya masih mengikuti default dari template Blogger. Jadi kita cari tema yang bagus ya teman-teman, yang memukau, yang wow untuk blog kita. Nah, carinya teman-teman saya sarankan di Guyabi template seperti ini. Oke, ketikkan aja, klik seperti ini. Kita klik. Lalu kita buka di tab baru ya. Oke, privasi error. Jadi ini teman-teman kita proses dulu ya ke Guyabi template-nya. Nah, ini karena browser Opera menganggap bahwa website ini bisa mencuri password atau segala macam ya. Tapi ini udah saya buka. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa cari template-nya yang dibutuhkan ya, berdasarkan gaya, fitur dan juga topik. Nah, di sini teman-teman bisa kita cari yang SEO ready. Coba kita klik. Ya, artinya kalau sudah SEO ready-nya, nanti blog kita bakalan gampang ditemukan dengan kata kunci yang tepat. Oke, kita pilih ya teman-teman temanya. Misalnya saya pilih ini ya, Fox Jet ini. Misalnya kita klik. Nah, yang berikutnya teman-teman bisa like ya, atau bisa lihat dulu gimana sih tampilan dari temanya kalau kita pakai. Kita klik aja. Seperti ini, masih loading. Nah, oke. Kira-kira seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, teman-teman, karena kita pakai tema yang gratisan ya, biasanya ada beberapa fitur dari tema tersebut yang tidak bisa kita gunakan.
Nah biasanya itu slider itu nggak bisa kita gunakan karena kita pakai yang gratisan. Nah oke, jadi tampilannya nggak akan sepenuhnya seperti ini nanti. Oke, kita keluarkan, lalu kita klik di bagian download ini untuk mendownload tema. Oke, ini terdownload ya teman-teman ya. Lalu ya kita cari foldernya, klik bagian folder, lalu ini ya teman-teman ya. Lalu kita cut ke folder yang gampang kita temukan, misalnya di sini ya, saya buat di sini. Kita paste, lalu extract here. Oke teman-teman, nah ini sudah dapat temanya XML tipe filenya. Klik kanan aja, lalu klik notepad. Nah nanti akan terbuka seperti ini teman-teman. Langsung aja kita kopikan ya, pakai Ctrl A, lalu Ctrl C, atau juga bisa dengan klik kanan copy. Oke, kita minimize, kita kembali ke Opera kita keluarkan aja. Nah kita ke tema teman-teman, tema, lalu klik di bagian tanda panah ke bawah, lalu edit HTML. Oke, setelah itu teman-teman kita hapus. Caranya pakai Ctrl A, lalu tekan aja di keyboard backspace atau juga delete, yang mana juga boleh. Kita tekan backspace. Nah ini sudah hilang. Lalu kita pastekan tema tadi, pakai Ctrl P boleh, klik kanan paste juga boleh. Nah seperti ini sudah terpaste ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini ya. Lalu setelah selesai kita klik di simpan. Oke, ini kita simpan dulu tema kita. Nah, kemungkinan agak lama ya teman-teman ya, jadi harap bersabar. Nah ini update-nya sudah berhasil. Kita kembali aja, klik bagian ini. Nah untuk yang berikutnya kita lihat dulu blog kita tampilannya seperti apa. Ini supaya kita tahu bagian apa yang perlu kita kerjakan ya awalnya. Nah di sini tampilannya seperti ini, belum ada artikel apapun dan sebagainya. Jadi untuk yang pertama sekali kalau saya bekerja membuat blog, itu yang pertama kali saya lakukan adalah memperbaiki home, about, dan kontak. Nah caranya itu gampang banget teman-teman. Kita kembali ke blogger kita. Nah di bagian tata letak ini teman-teman, bagian tata letak kita klik. Nah di atas ada link list, top navigation, link list. Nah biasanya itu ini home, about, kontak. Oke, kita klik bagian gambar pena untuk mengeditnya. Nah di link list ini teman-teman bisa lihat ini kan, home, about, dan kontak. Masih ada URL bawaan. Nah di sini kita harus edit dulu karena kita belum buat ya bagian di halamannya nanti. Oke, kita edit aja item ini supaya menghilangkan URL-nya aja. Oke, pakai tanda pagar seperti ini. Oke, biar bisa disimpan. Oke, seperti ini. Dan tanda pagar juga seperti ini, simpan. Dan di sini saya langsung tambahkan item baru. Itemnya namanya privacy policy dan juga save map dan juga disclaimer. Oke, saya buat di sini privacy policy ya, seperti ini teman-teman ya. Nah untuk URL-nya karena belum ada, kita hapus pakai tanda pagar dulu. Simpan, tambah lagi item baru, misalnya disclaimer. Nah oke, pagar juga simpan. Untuk save map saya buat belakangan. Oke teman-teman, kita simpan dulu. Nah ini sudah selesai. Kita lihat dulu berikutnya adalah ini teman-teman ya, logo. Nah kita belum punya logo kan teman-teman. Di sini saya belum buat logonya. Nah di sini saya akan hapus dulu logo ini di bagian ini.
header logo. Nah, ada juga bagian sosial medianya di bagian atas di sini. Ini juga belum ada ya teman-teman. Nah, karena belum ada, teman-teman klik aja di bagian social top link list. Klik bagian pena. Nah, di sini teman-teman bisa hapus atau juga edit URL-nya. Nah, misalnya kalau nggak punya ini apa Pinterest ya, hapus. Nggak punya Skype juga hapus. Nah, misalnya punya Instagram, Twitter atau Facebook ya, di sini edit aja URL-nya. Pakai tanda pagar karena belum ada ya teman-teman ya. Lalu simpan. Lalu kita klik pena lagi di sini, simpan. Oke, lalu pena lagi, kita klik di sini, lalu pagar, simpan, lalu kita simpan. Oke, sosialnya, media sosialnya, coba kita refresh, nanti juga berubah teman-teman ya. Oke, ini berubah ya, home, about, kontak ya, disclaimer. Lalu juga ini sudah dihapus, tinggal 3 lagi. Oke, yang berikutnya teman-teman ganti header logonya. Oke, header logo di sini, klik bagian pena. Nah, header logo ini seperti ini, kita hapus aja dengan caranya dengan klik di bagian bawah. Nah, ini sudah terhapus gambarnya karena kita nggak punya gambar, lalu kita simpan aja. Oke, kita simpan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, judul dari blog kita. Nah, yang berikutnya kita ke bagian menu. Nah, di bagian ini agak panjang. Nah, di bagian ini teman-teman harus pikirkan menu-menu apa aja sih yang akan ditaruh di sini. Jadi di sini karena bagian ebook ya, saya buat ebook, blog ebook. Di sini saya akan ganti di main menu, link list. Oke, kita klik bagian pena. Lalu di bagian home ini kita biarkan, di bagian fitur di sini kita bisa ganti dengan yang baru. Nah, di bagian fitur ini misalnya begini, kita edit seperti ini. Di bagian fitur kita ganti dengan nama menu kita, misalnya ebook Indonesia, misalnya seperti ini, kita simpan. Nah, teman-teman, jika jumpa dengan multi drop down seperti ini artinya bagian menu yang bisa ke bawah seperti ini ya, drop down. Ini cuma dibatasi 4 ya. Oke, seperti ini. Nah, tandanya itu teman-teman bisa lihat garis bawah di sini, itu artinya drop down ya teman-teman. Dan ini bisa ditemukan di tema terbaru. Oke. Nah, bagian ini kita hapus, bagian ini ya, multi drop down ini ya, kita hapus. Kita ganti dengan misalnya garis bawah ya, garis bawah kita ganti dengan kamus Indonesia. Kita simpan. Nah, di drop down 1 ini teman-teman bisa lihat kan, nah seperti ini multi drop down. Nah, drop down 1 2 3. Nah, ini juga tandanya ke teman-teman, kalau misalnya seperti itu bisa ke samping seperti ini, itu tandanya garis 2. Oke, jadi ini garis 1, ini garis 2 nya. Teman-teman bisa ganti, misalnya drop down 1 kamus Indonesia Jerman. Oke, URL-nya tetap tanda pagar ya teman-teman ya, karena belum ada. Oke, berikutnya, nah teman-teman bisa ganti kamus Indonesia Inggris. Oke, ini saya tulis ya, Indonesia. Nah, di sini klik kamus Indonesia Thailand misalnya. Oke, simpan. Oke, nah ini nanti bagian yang ini sudah selesai. Oke, bagian bawahnya ada short code, save map, dan error page. Nah, bagian ini kita bisa hapus aja ya, karena kita nggak perlu bagian ini, kita hapus. Nah, bagian ini dokumentasi, kita buat menu baru. Nah, kita ganti dokumentasi, misalnya kita buat ebook
buku mapel misalnya mata pelajaran. Nah, kita simpan. Nah, di bagian ini ya ke bawah. Nah, kita edit dengan misalnya mapel matematika. Oke, bagian ini kita hapus, kita ganti dengan pagar, kita simpan. Lalu kita ganti juga bagian ini, misalnya kita bikin mapel IPA. Nah, kita hapus, kita ganti pagar, simpan. Nah, bagian ini sudah selesai. Lalu bagian ini kita ganti dengan misalnya e-book lainnya. Oke, misalnya yang tidak terkait dengan menu-menu lain, lalu kita ganti, lalu pagar seperti ini, kita simpan. Nah, ini kita sudah selesai bikin menunya dan belum ada URL-nya ya teman-teman ya. Oke, masih pagar dulu, lalu kita simpan. Nah, di sini teman-teman juga bisa tambah menu baru nanti di bagian main menu ini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira begini. Home, ebook Indonesia, ebook, buku mapel, ebook lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, matematika IPA dan ebook lainnya. Oke, di bagian menu ini ya sudah cukup selesai karena ini hanya contoh ya. Nanti teman-teman bisa tambah menu-menu yang lain. Caranya gampang banget ke teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke main menu, link list, lalu tambahkan item baru di sini. Misalnya setelah ebook lainnya itu menu download ya. Download ebook misalnya. Oke, kita ganti. Baru simpan. Kita simpan di sini. Nah, bisa lihat hasilnya di sini. Nah, tambah menu baru. Gampang kan teman-teman ya. Nah, untuk yang berikutnya kita cari lagi yang perlu kita perbaiki, misalnya news sticker ini. Nah, ini bisa digunakan kalau teman-teman udah punya artikel atau post, jadi belum bisa kita perbaiki. Nah, untuk yang berikutnya setelah itu, selain ini tidak ada, postingan baru tidak ada, maka kita ke social plugin ini. Nah, di social plugin ini teman-teman juga bisa, kalau misalnya tidak ingin dipakai, bisa juga dengan tidak memperlihatkan widgetnya. Nah, di sini teman-teman bisa tambah dan hapus. Oke, misalnya kita punya Facebook, Twitter kita punya, yang ini kita nggak punya, Reddit nggak punya, ini misalnya Instagram punya, YouTube punya, WhatsApp nggak punya, Skype nggak punya. Tinggal seperti ini. Jangan lupa untuk edit dulu ya, seperti ini. Nah, edit URL-nya biar tidak terklik nantinya dan berpindah ke situs lain. Oke, simpan, edit. Oke, simpan, kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Jangan lupa untuk melihat hasil terus ya. Oke, social pluginnya tinggal 4 setelah kita edit. Nah, di sini bagian ini juga kita bisa ganti namanya, misalnya media sosial kami, kira-kira seperti itu. Kita simpan, nanti akan berubah di bagian ini. Nah, kira-kira begitu ya, udah berubah media sosial kami. Nah, yang berikutnya di bawahnya ada subscribe us. Ini biasanya nggak saya pakai karena memberatkan loading. Nah, di sini saya akan hapus aja subscribe us, hapus. Oke. Nah, ini ada bagian most populer. Jadi ini belum ada artikel kita ya. Di sini kita biarkan aja. Di bagian Facebook ini kita hapus juga. Kita hapus dulu, nanti kita bisa tambahkan belakangan. Ada teks dan kategori, ini kita biarkan aja. Oke, setelah itu di bagian bawah ini ada bagian ini ya. Bagian ini bagian tag dari blog kita. Misalnya ebook terbaru download, tempat kamu mendownload ebook terbaru. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini bisa kita ganti di bagian about us ini.
Jadi di sini bagian ini teman-teman bisa ganti ya, tempat kamu download ebook terbaru. Oke, linknya belum ada, ini biarkan saja teman-teman. Oke, kita simpan, nanti akan terganti. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, gini ya, tempat kamu download ebook terbaru. Nah, ini karena sedikit terganggu ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Nah, nanti tampilannya masih seperti ini. Ini masih tampilan mentahnya aja. Lalu ini ada sosial juga di bawah, ini juga harus kita perbaiki. Nah, itu di bagian sosial footer. Oke, bagian sosial footer. Nah, di bagian ini teman-teman kita pilih yang ada ya, Skype nggak ada, Instagram ada, YouTube ada, ini ada. Oke, jangan lupa untuk ganti URL nya seperti biasa. Kita simpan, lalu seperti ini kita simpan. Oke, lalu seperti ini. Nah, kalau videonya kepanjangan mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin teman-teman agak bosan melihat ini. Oke, berikutnya kita simpan, lalu simpan selesai. Nah, di bagian ini belum ada post atau juga artikel kita biarkan, feature post juga kita biarkan, label juga kita biarkan. Nah, di bagian footer menu widget ini adalah bagian ini ya teman-teman, home, about, contact us. Itu juga kita ganti seperti yang di atas tadi. Kita klik pena, kita ke bawah. Oke, kita ganti. Kalau bagian home nya tidak perlu di otak-atik lagi. Nah, di bagian ini kita ganti dengan pagar juga karena belum ada URL nya. Oke, kita simpan, lalu simpan. Nah, di bagian ini kita sudah selesai untuk memperbaiki tampilan dari blog kita sesuai yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah kita harus menambahkan artikel baru untuk melihat tampilan blog secara keseluruhan. Kita buat dulu postingan baru. Di sini saya sudah bikin postingan tumbal. Jadi saya akan cari dulu postingannya, atau kita bikin postingan baru yang lebih mudah, misalnya seperti ini. Kita bikin postingan baru, judulnya ini artikel tumbal. Ini merupakan artikel tumbal. Nah, ini nanti pentingnya artikel ini adalah supaya kita bisa buat tag untuk di menunya. Kita upload dulu gambar, salah satu gambar aja. Oke, misalnya pilih file, misalnya kita ke gini, ya kita cari gambar, misalnya gambar ini ya, cari gambar, misalnya gambar ini aja deh. Nah, jadi gambar ini nanti kita bikin supaya lebih menarik aja, supaya di blog kita ada tampilan gambarnya. Oke, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini artikel yang tumbal aja. Oke, di sini belum ada labelnya, kita publikasikan langsung, kita publikasikan. Nah, ini artikel tumbal. Coba kita lihat hasilnya di blog kita. Oke, nah kira-kira seperti ini. Oke, nanti teman-teman buat aja dulu satu artikel supaya bisa melihat tampilan blog secara penuh. Nah, ini karena kita pakai tema yang gratisan tadi, jadi slidernya biasanya nggak bisa digunakan, jadi ya kita harus maklum. Nah, berikutnya di bagian ini kita bikin tag ya, kita bikin tag dari artikel ini. Jadi tagnya itu teman-teman, ini menurut menu-menu kita ya, misalnya ebook Indonesia, kamus Indonesia Jerman, Indonesia Inggris, kamus Indonesia Thailand. Nah, di sini kamu bikin tagnya dulu ya, kita terapkan label di bagian ini. Oke, label. Nah, kita buat misalnya kamus Indonesia Jerman, bisa dipisahkan dengan koma
seperti ini, koma, atau juga kamu bikin satu-satu, terapkan. Nah seperti ini. Lalu bikin label lagi ya, bisa koma gini, kamus Indonesia Inggris, koma, kamus Indonesia Thailand, koma. Kamu lihat dulu di sini ya, kalau misalnya lupa, matematika IPA ya, ebook buku mapel, atau buat matematika IPA ya, berdasarkan menu kita ya. Baru ebook lainnya, koma, baru download ebook, Oke, kita terapkan. Jadi artikel ini kita bikin semua tag yang kita perlukan di menu. Oke teman-teman, seperti ini. Oke, setelahnya teman-teman, kita bikin URL untuk menu-menu kita. Caranya gampang banget. Kita refresh dulu bagian ini. Nah di bagian tag ini udah keluar semua tag-tag yang kita buat tadi. Nah teman-teman tinggal klik aja untuk mendapatkan URL-nya. Misalnya kamus Indonesia Jerman dulu awalnya, open link. Nah teman-teman bisa lihat link di atas, URL di atas ini. Nah kita copy teman-teman, kita masuk ke bagian tata letak tadi. Masuk ke bagian tata letak, kita perbaiki menunya di main menu link list. Cari kamus Indonesia Jerman, klik bagian edit pena ini, lalu hapus, lalu pastekan linknya di sini, pastekan URL-nya di sini, simpan. Oke, sudah ya. Nah kita hapus, lalu kita cari kamus Indonesia Inggris, terbuka, langsung ya, copy, lalu letakkan di sini kamus Indonesia Inggris, paste, simpan. Oke, yang berikutnya kamus Indonesia Thailand. Oke, copy. Nah kamus Indonesia Thailand, kita cari kamus Indonesia Thailand, lalu kita paste, simpan. Oke, yang berikutnya kita cari misalnya matematika ya, Oke, kita copy seperti biasa, kita cari matematika, kita ganti URL-nya atau linknya, kita simpan. Oke, yang berikutnya kita cari IPA. Oke, IPA, kita copy, lalu kita paste ya, terus sampai dengan menu-menu yang lain teman-teman. Oke ya. Nah di sini kita cari ebook lainnya, kita copy. Nah seperti ini, kita paste di ebook lainnya, simpan. Lalu yang terakhir ada download ebook. Nah kita cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Oke, download ebook, ganti URL-nya, lalu paste, kita simpan, dan semua sudah selesai ya teman-teman ya. Kita simpan. Oke, setelah selesai seperti ini, coba kita refresh untuk melihat hasilnya. Nah di bagian ini ebook Indonesia tidak bisa diklik. Nah bagian bawah kamus Indonesia, karena ini menu tidak kita bikin URL-nya. Nah di bagian ini kita bisa klik kamus Indonesia Jerman. Nah kira-kira seperti ini ya. Jadi artikel-artikel yang sudah kita buat label dengan kamus Indonesia Jerman nanti bakalan muncul semua di pencarian itu. Oke,
Nah seperti ini matematika. Nah ya, atau kita tes dengan artikel yang baru. Kalau teman-teman merasa ragu, misalnya kita ke postingan, kita postingan baru, ini artikel matematika, ini artikel matematika. Oke, kita cari dulu gambarnya biar lebih bagus ya. Oke, kita upload file, kita close dulu pop-up-nya ya. Oke, misalnya ini ya teman-teman, kita upload aja foto icon ini. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah oke, kita publikasikan, tapi di sini kita bisa langsung kasih label ya teman-teman. Jadi teman-teman bingung, kita publikasikan dulu, publikasikan, konfirmasi. Oke, ini artikel matematika, kita kasih label di sini. Labelnya kita cari, oke, matematika. Nah kita terapkan, cuma satu label ya teman-teman, matematika. Dan coba kita klik di bagian ebook mapel matematika, kita klik. Nah artikel ini juga muncul karena sudah di tag label dengan matematika. Nah kalau misalnya kita hapus label di sini matematikanya, misalnya kita hapus ya, misalnya labelnya di sini kita hapus ya, kita hapus matematika, nggak kita buat lagi. Terapkan ya, kita hapus ya, sudah kita hapus. Nah nanti di label matematika artikel tadi tidak ada karena dia tidak kita label dengan matematika ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, di sini blog kita sudah hampir 50% ya, 50%. Nah yang berikutnya, untuk tampilan yang berikutnya, kita harus buat halaman di bagian ini. Halaman ini berisi tentang about, kontak, privasi policy, dan juga disclaimer. Oke, kita buat dulu. Kita klik di bagian halaman. Oke, kita klik di bagian halaman, kita bikin halaman baru. Nah kita buat halaman baru, misalnya kita buat kontak ya. Jika punya pertanyaan, kritik maupun saran untuk blog ini, bisa hubungi kita di sini. Misalnya bikin email kamu ya, ebook terbaru @gmail.com, misalnya email, WhatsApp, Telegram ya, silakan ya, bagian mana yang lebih nyaman untuk orang menghubungi kamu. Nah misalnya seperti ini, kontak, kita langsung publikasikan. Oke, kita publikasikan, lalu kita bikin halaman baru lagi yang isinya about ya, tentang kita, about us. Misalnya kami adalah blog yang misalnya membahas tentang ebook gratis yang bisa di download sepuasnya ya, misalnya sepertinya kamu jelaskan tentang blog kamu, lalu publikasikan, konfirmasi. Oke, yang berikutnya kita bikin privasi policy. Nah di sini kita klik judulnya privasi policy. Oke, di sini kan berisi tentang penggunaan data privasi pengunjung kita. Jadi nanti teman-teman cari dulu ya, biasanya ada contohnya sih.
di internet. Jadi teman-teman bisa cari misalnya data kalian aman bersama blog ini. Ini contohnya teman-teman ya, jangan ditiru, betul-betul jangan ditiru. Oke, ini contoh. Lalu publikasikan. Oke, setelahnya kita bikin halaman disclaimer ya. Disclaimer adalah halaman dimana kamu tidak bertanggung jawab ya jika pengunjung kamu pergi ke situs lain melalui link yang kamu bagikan. Misalnya saya blog ini ya, bukan saya. Blog ini tidak bertanggung jawab jika pengunjung mengklik link yang blog ini bagikan di situs lain. Nah, misalnya seperti ini teman-teman ya, jangan dicontoh, benar-benar jangan dicontoh yang ini. Oke, ini hanya contoh. Oke, kita konfirmasi. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, 4-nya. Jadi teman-teman klik aja di bagian lihat ini. Oke, di bagian mata, misalnya kontak dulu ya, kontak, lihat. Nah, ada URL-nya teman-teman ya, di bagian atas ini URL-nya. Teman-teman copy, oke, copy. Nah, teman-teman buka aja dulu semua ya, buka semua, about us, buka juga, privasi ini buka juga, disclaimer buka juga ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai, masuk ke tata letak. Ke tata letak kita selesaikan yang link list top navigation atau yang ini home about contact ini. Nah, caranya klik bagian pena ya, cari kontak ya. Nah, ini kontak, teman-teman klik bagian penanya, lalu paste URL yang sudah kita copy tadi, simpan. Oke, bagian kontak sudah selesai. Ke about us. Oke, ini about us, kita klik linknya, URL-nya kita copy, lalu klik di about. Nah, seperti ini, simpan. Oke, lalu ke privasi, sama juga, privasi, copy. Nah, seperti ini, paste, simpan, lalu ke disclaimer, copy ya, kita pastekan di URL-nya. Nah, simpan, baru simpan. Oke, selesai. Bagian atas sudah selesai teman-teman ya, home about contact, privasi dan disclaimer sudah selesai ya. Kita coba ke home, kita cari hasilnya, kita lihat hasilnya. Misalnya kita klik bagian kontak. Nah, sudah bisa diklik kontak ya. Jika kamu punya pertanyaan, kritik, saran untuk blog ini ya, hubungi kami. Oke, ini sudah selesai. Bagian ini, bagian atas sudah selesai, bagian menu juga sudah selesai. Oke, bagian bawah juga selesai, tinggal bagian samping. Nah, untuk media sosial ya teman-teman, saya nggak bisa bikin URL ya, karena saya harus bikin akun satu persatu untuk ini. Jadi saya nggak bikin. Nah, di sini untuk social topnya, social top bagian atas ya, yang ini ya, di sini saya akan bikin URL sesuai dengan situsnya aja deh ya. Misalnya seperti ini, Facebook, saya buat facebook.com, simpan. Twitter ya, twitter.com, simpan. Instagram, oke, instagram.com, simpan. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah bisa diklik nanti ya. Coba kita klik, coba kita refresh dulu, kita klik misalnya facebook.com ya, facebook.com. Oh, belum ya teman-teman ya, belum terganti ya. Social top sudah ya,
facebook.com, atau kita harus bikin https seperti ini. Coba kita simpan. Coba kita lihat di baru. Oke ya teman-teman ya, sudah ke Facebooknya langsung. Nah ini sama juga, berlaku juga dengan media sosial yang ini, karena saya harus bikin akun satu persatu, jadi nggak mungkin ya teman-teman ya. Oke, ke bawah media sosial kami, kita scroll ke bawah media sosial kami ini, kita klik dengan masing-masing situsnya aja deh ya. Kita bikin URL-nya dengan masing-masing situs. Nah, seperti ini. facebook.com. Simpan. Nanti teman-teman kalau misalnya bikin media sosial ya, jangan lupa yang ditaruh di URL sini adalah profil kita. Jadi URL profil kita ya, twitter.com. Simpan ya. Instagram juga sama. Oke, PS instagram.com. Simpan ini juga ya. Jadi https youtube.com. Simpan, kita simpan. Oke, bagian media sosialnya selesai di bagian ini ya. Nah, kita coba kita klik misalnya ya, langsung mengarah ke Facebook. Oke, lalu ada di bagian bawahnya most popular. Ini artinya kita buat untuk artikel paling populer dalam rentang waktu, misalnya bulan ini 7 hari terakhir atau tahun lalu ya, kita buat 7 hari terakhir, jadi seminggu terakhir. Oke, kita langsung simpan atau kita ganti namanya boleh teman-teman ya. Misalnya artikel populer minggu ini. Nah, misalnya begini, lalu simpan. Nah, langsung aja simpan. Nanti kita refresh. Ini udah terganti ya teman-teman ya, tapi belum karena artikelnya belum ada. Atau kita bisa pilih jumlah maksimum, misalnya 2. Oke ya, belum muncul ya teman-teman ya, nggak apa-apa, kita ganti yang lain. Nah ini teksnya, untuk yang tag ini, tagnya ini kita hapus ya, jadi nggak perlu ada tagnya, ini kita hapus nanti ya, kita hapus. Oke, untuk kategorinya juga, kategori ini juga sama ya, misalnya kita centang aja yang semua. Ini boleh teman-teman pilih yang mana pun boleh. Oke, untuk kategorinya, nah ini ya udah muncul ya kategorinya. Nah, dan ini nggak boleh kita tampilkan sebenarnya teman-teman, karena ini label ya yang ada di menu kita, jadi pengunjung harus klik menu kita aja, nggak usah dibikin kategori seperti ini. Oke, kita tampilkan gambar aja, kita coba apakah muncul ya. Nggak muncul juga. Oke ya, ini tergantung tema juga sih mungkin teman-teman ya. Nah, untuk yang berikutnya social footer ini, teman-teman juga yang seperti biasa tadi ya. Jadi https facebook.com. Simpan dan seterusnya. Oke teman-teman ya, bisa skip aja videonya kalau misalnya tidak mau melihat ini, karena sama aja seperti yang di atas. Oke, berikutnya nanti kita akan perbaiki bagian gambar
yang ada di bagian paling atas. Nanti saya tunjukkan ya teman-teman ya. YouTube, https youtube.com, simpan, kita simpan. Nah, bagian ini sudah selesai. Nah, bagian popular post ini coba kita klik aja, kita simpan, kita feature post ya, feature post. Nah, ini coba kita pakai gunakan postingan terbaru. Oke, gunakan postingan terbaru. Labelnya ini kita hapus, nggak boleh ada label ya teman-teman, karena labelnya kita pakai untuk menu. Oke, coba kita seperti ini. Nah, ini feature postnya, popular postnya nggak muncul juga. Oke, di bagian ini about us ini bagian logonya nggak bisa kita hapus ya, jadi kita harus ganti dengan logo kita yang terbaru. Nah, ini nanti di video berikutnya akan saya gunakan atau tampilkan untuk teman-teman. Nah, di sini bagian about kontak us-nya paling bawah ini kita ganti dengan URL yang sudah kita buat di sini. Oke, open. Nah, ada URL-nya, kita copy. Nah, kita taruh di sini, kita buka dengan gambar pena. Ya, misalnya about us dulu ya, about us. Paste, simpan. Oke. Lalu di sini kontak, copy. Kontak. Oke. Simpan, lalu kita simpan. Nah, kita refresh. Nah, kita refresh seperti ini. Coba kita klik, bisa nggak ya? Oke, sudah ya teman-teman ya, udah bisa. About kontak us, coba. Oke, sudah bisa juga. Nah, yang belum bisa artikel populer minggu ini yang belum bisa kita buat karena mungkin artikelnya masih sedikit ya teman-teman ya. Saya baru jumpai masalah seperti ini, tapi nggak masalah. Di bagian ini sebenarnya kita sudah selesai membuat blog kita sudah selesai, dimana kita tinggal menambah artikel kita terus ya, sampai banyak ya, sampai misalnya 10 atau 20. Nah, biasanya saya ketika ingin mendaftar di AdSense itu artikelnya saya perlu 10 ya, 10. Kemarin saya daftarkan blog jelajah saya itu artikelnya masih 13 dan itu di approve. Nah, kalau teman-teman pengen blognya di approve AdSense itu, teman-teman harus buat bagian halaman ini ya, privasi, disclaimer, dan sitemap. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal tambahi aja artikel terbaru di sini ya, postingan baru. Oke, di postingan baru, klik aja di sini, bikin postingan baru. Oke teman-teman ya. Nah, di sini kita sebenarnya udah selesai ya teman-teman. Hanya kalau misalnya teman-teman ingin menambah widget baru atau juga dari pihak ketiga, caranya itu gampang banget ya teman-teman. Caranya itu teman-teman klik aja di tata letak, misalnya tambah widget di bagian ini, tambah gadgetnya. Nah, cari yang HTML atau JavaScript, ini biasanya di bagian pihak ketiga. Oke, misalnya saya tambahkan postingan populer ya, postingan populer deh, kita tambahi ini satu aja ya teman-teman, untuk mengetes ya kenapa nggak muncul. Kita simpan. Oke, coba kita refresh, nggak muncul juga ya teman-teman ya. Ini masalah baru yang saya jumpai, tapi ini nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman nanti pakai tema yang lain, mungkin ini akan muncul. Jadi sebenarnya kita sudah selesai membuat blog kita dan menu-menunya juga. Oke, kalau tambah widget baru seperti yang saya contohkan tadi, tambahkan di sini, silahkan pilih yang mana teman-teman mau. Daftar link, postingan populer, statistik blog. Biasanya saya buat
statistik blok ini yang paling bawah ya. Misalnya di sini di bagian ini. Oke, kita buat aja teman-teman ya, sekalian aja. Misalnya saya buat statistik blok. Nah, seperti ini, total tayangan halaman. Bisa pilih ya, silahkan. Nah, kita simpan. Oke, total tayangan halaman ini bisa digeser teman-teman ke bawah. Oke, coba kita geser lagi. Kita geser ke sini. Ini bisa ya, kita geser. Nah, seperti ini. Oke, jadi gampang banget. Lalu kita save, simpan. Kita simpan ya teman-teman ya. Oke, perubahan sudah tersimpan. Kita refresh aja. Nah, total tayangan ini ya teman-teman ya, karena nggak nampak ya teman-teman ya, karena hitam. Jadi udah ada ya ini. Nah, oke, 78 total tayangannya. Atau bagian bawah ini popular post, karena tidak muncul, kita ganti dengan yang lain aja. Kita hapus ya, ini terserah teman-teman ya untuk menambahkan gadget apa. Nah, misalnya saya buat, biasanya di sini saya buat ya teman-teman ya, saya buat itu apa sih, formulir kontak. Nah, ini dia formulir kontak. Oke, kita simpan langsung formulir kontak. Coba kita refresh. Nah, ini dia formulir kontak. Lalu total tayangan halaman ini kita ganti aja deh ya, biar nampak ya, berkelihatan sama teman-teman. Coba transparan putih. Nah, ini dia nih ya. Oke teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita sebenarnya sudah selesai. Nah, di bagian kanan ini kita bisa ganti yang lain aja. Kalau misalnya postingan populernya nggak bisa muncul, kita ganti aja. Kita hapus, oke, tambahkan gadget. Misalnya kita bisa buat penelusuran blog. Sebenarnya udah ada ya, tapi nggak apa-apa untuk menambah-nambah tampilan aja, atau bikin profil, arsip blog dan sebagainya. Pengikut gambar juga boleh, masukkan gambar atau teks, speed, logo, link langganan, terjemahan mungkin. Oke teman-teman, terjemahan kita translate vertikal, horizontal, hanya drop down, kita pakai yang horizontal aja deh. Lalu simpan. Jadi untuk menambah tampilan blog teman-teman ya. Oke, nah sini kita pindahkan ke atas, kita simpan. Oke, yang berikutnya sudah selesai. Ini kita sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan aja artikel-artikel teman-teman ya, sampai dengan banyak. Jadi ini ya, cari blog ini dan translate. Oke, karena sudah selesai seperti ini ya, bagian teknis yang lainnya teman-teman tergantung teman-teman ya, mau menambah dari pihak ketiga atau juga AdSense nantinya di bagian ini, penghasilan. Misalnya penghasilan ini AdSense ya, teman-teman juga bisa. Oke, nah teman-teman, begitulah cara membuat blog ya, dari awal penamaan, pemilihan tema, sampai dengan jadi seperti ini, sampai bisa dengan digunakan seperti ini. Itu yang berikutnya teman-teman, kita akan ganti yang namanya favicon di atas ini. Teman-teman lihat logo blogger di sini, kita bisa ganti dengan logo kita sendiri. Caranya gampang banget teman-teman. Caranya teman-teman klik aja di bagian setelan, cari dengan favicon. Nah, ini dia ya, favicon seperti ini, klik. Nah, teman-teman bisa choose file. Nah, di sini saya belum buat faviconnya, jadi saya nggak ada favicon, atau saya bikin favicon yang lain atau yang sudah pernah saya buat di blog-blog lain. Nah, misalnya saya pilih file ya, choose file di sini. Oke, kita coba cari di sini ya. Misalnya mungkin ada sih teman-teman ya, seingat saya ada sih. Nah, ini misalnya. Oke, saya buat ini ya. Nah, favicon ini gambar bujur sangkar ya teman-teman ya, 2x2, 4x4, tapi ukurannya
kurang dari 100 kilobyte. Oke, lalu simpan. Nah, coba kita cek. Nah, belum ya, ini belum ya teman-teman ya, belum terganti. Nanti akan terganti ya teman-teman ya. Jadi beginilah cara untuk membuat blog dari awal sampai jadi. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.